صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه بقدر مقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita Karamul Muhtaram Habibul Mahbub Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri, juga Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf. Allah bitul hayatihima. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat, tambah keberkahan buat mereka, dan apa-apa yang menjadi niat baik mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati guru-guru kita, ada Habib Fahmi bin Husain Al-Haddad, juga adiknya Habib Ali bin Husain Al-Haddad, Ustaz Arya, Ustaz Irwan, Ustaz Ibu Subret, Ustaz Taufik, Ustaz Ibu Kudanggala, juga kepada seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam pemeliharaan, bimbingan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, sahabatnya, tabi'in, aulia, ulama sholihin, dan seluruh umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku tuan rumah sampai doang ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sehubungan sebentar lagi, tepatnya hari Jumat, insyaallah kita akan menghadapi hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Maka pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang kurban. Tapi nggak tahu sedikit atau banyaknya nggak tahu dah. Lihat tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Babul udhiyah. Bab tentang kurban. Saya baca kitab Anwarul Masalik, Syarah Umdatus Salik, Mu'uddatun Nasik, karya Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghafrawi. Bab tentang kurban. Ya sunnatun mu'akkadah. Hukum kurban itu sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkad, sunnah yang anjurannya begitu kuat, amat sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Di dalam Hasyiah Tausih, hasyiah daripada kitab Fathul Qorib, di situ dikatakan tidak wajib kurban kecuali dengan adanya nazar. Kalau ada nazar baru kurban wajib. Nggak ada nazar, hukumnya sunnah muakkadah. Nazar itu bukan cuma sebagaimana yang kita tahu selama ini. Kalau saya naik jabatan, saya mau korban. Kalau sakit saya sembuh, saya mau korban. Kalau saya nikah tahun ini, saya korban. Nazar nggak korban? Nggak. Kali begitu. Bukan cuma begitu, ya itu termasuk nazar. Tapi bukan cuma nazar yang seperti itu. Dikatakan nazar ketika kita sudah mentakyin atau menentukan seekor hewan untuk kita jadikan sebagai kurban. Contoh,
Kita lagi nuntun kambing. Ada yang nanya, bos, itu kambing buat apaan? Kemudian kita jawab, nih kambing buat korban saya. Maka itu sudah termasuk nazar. Tuh kambing mau nggak mau mesti jadi korbannya kita. Kalau dia hidup sampai waktu membeli. Dan kalau tuh kambing koit mati, maka wajib diganti dengan kambing yang cukup syarat, yang sehat. Jelas kira-kira ya. Kemudian yundabu liman aradaha alla yahlika sya'rah wa la yuqallima dhufrah fi ashri dzulhijjah hatta yudhhiya. Disunahkan bagi siapa saja yang mau berkorban untuk tidak mencukur rambutnya, untuk tidak memotong kukunya fi ashri dzulhijjah, di 10 hari bulan Dzulhijjah, terhitung dari tanggal 1 sampai nanti dia kurban. Yang mau kurban nih dari kemarin hari apa? Hari Selasa. Dari kemarin hari Selasa wayak gitu. Biarin rambut gatal-gatal itu, jangan dulu digunting. Begitupun dengan kuku, jangan dulu dipotong. Sampai nanti sempurna hewan kurban kita disembelih, baru potong rambut, potong kuku bebas. Dan ini anjurannya bukan anjuran wajib, tapi sunnah. Wa yundabu, disunahkan. Nah, sehingga fa in azala syai'an min dzalik kuriha karahata tanzih. Kalau dengan sengaja dia hilangkan tuh sedikit daripada rambutnya, dia cabut atau dia stick dikit, atau kuku juga sengaja, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kagak sengaja, ya lagi nyisir rontok, ya lagi nyampok rontok begitu, kukunya patah saking panjangnya, ya maka tidak dimakruhkan. Langsung saja wa yadkhulu waqtuha idza tala'at asy-syamsu wa madha qadru shalatil 'id wal khutbatin. Masuk waktu kurban itu ketika terbit matahari plus lewat sedikit seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat Id plus 2 khutbahnya. Kira-kira berapa lama? Yang wajib-wajibnya aja. Sholat 2 rakaat plus 2 khutbah. Yang wajibnya aja. Ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Kalau yang wajib ya. Kalau cerita kan kadang khotib suka ada yang 15 begitu tuh. Sejam setengah, 2 jam begitu. Nggak ada lah. Nah, berarti kalau jam 6 terbit matahari ya lewatin itu sekitar 20 menit ya, baru masuk waktu untuk kurban. Sebelum itu ya tidak dikatakan kurban. Tapi yang afdol bukan dijadiin patokan waktunya doang, tapi memang kurbannya setelah sholat Id, setelah mendengarkan khutbah Id, baru pulang ke rumah kurban. Itu jelas lebih afdol. Wa yakhruju waqtuha bi khuruji ayyamit tasyrik wa hiya thalathatun ba'da yaumil Id. Keluar atau berakhir waktu kurban itu dengan berakhirnya hari tasyrik yang 3. 3 hari setelah hari raya. Berarti kalau besok hari raya Jumat, hari tasyriknya Sabtu, Minggu, Senin. Kapan berakhirnya? Maghrib, masuk waktu maghrib. Penanggalan Hijriyah ganti hari itu atau ganti tanggal itu maghrib. Bukan jam 12 malam. Itu penanggalan Masehi. Jadi maghrib ya, maghrib hari Senin. Itu apa? Batas terakhir. Jadi kalau udah maghrib udah selesai waktunya. Jadi selagi belum maghrib masih boleh. Kita belum ada rezeki, ya hari Jumat belum kelihatan kambingnya. Ada Sabtu. Mau malam mau siang boleh ya. Sabtu belum ada, Minggu baru ada, Minggu boleh. Senin boleh. Pokoknya selagi belum maghrib hari Senin.
Umpamanya asar Senin baru ada kambing, udah potong kurban. Yang penting nyembelihnya sebelum maghrib. Adapun ngeset kulitnya, adapun kemudian bagi-baginya bisa setelah maghrib, bahkan bisa besoknya. Yang penting nyembelihnya sebelum maghrib. Wala tajuzu wala tasihhu ila biibil au baqar au ghanam. Tidak boleh, tidak sah kurban kecuali dengan onta atau sapi dan sejenisnya, kerbau itu boleh. Atau kambing dan sejenisnya, domba. Jadi kalau tidak dengan yang tiga ini, maka korbannya nggak sah. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam pendapat Ibnu Abbas itu bahkan untuk orang fakir, ya, Syekh Muhammad Al-Fudhali itu menganjurkan kita taklid kepada pendapat Ibnu Abbas mana daripada kagak. Kambing acan-acan nggak kebeli, kebeli ayam, udah korban ayam. Punya soang di rumah, udah soang. Udah galang nggak bisa rokok tuh. Nggak ada pendapat udah galang. Jelas ya. Tapi itu buat yang fakir, ya, boleh kata Syekh Muhammad Al-Fudhali pakai pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi sebetulnya yang gitu jangan diceritain, cuma hadiah Ustaz. Wa aqallu sinni fil ibil khamsu sinin wa dakhala fi sadisah. Sekurang-kurangnya umur onta yang cukup untuk dijadikan korban itu 5 tahun lebih. 5 tahun masuk ke 6, 5 tahun lebih. Wa fil baqar wal ma'zi sanatani wa dakhala fi sadisah. Untuk sapi dan untuk kambing, kambing Jawa ya, itu 2 tahun lebih, 2 tahun mau ketiga. Wafidhoni dan untuk domba sanatun wadafala fitania cukup 1 tahun lebih itu domba. Bahkan di untuk domba ada istilah kupak. Kalau tuh domba umurnya udah lewat 6 bulan terus kupak, beberapa gigi depannya copot begitu tanggal, maka tuh domba sudah cukup untuk dijadikan korban. Tapi kalau kambing Jawa nggak ada istilah kupak. Pamanya kambing Jawa kan mesti tadi mesti 2 tahun ya, 2 tahun lebih kambing Jawa. Jadi kalau ada kambing Jawa baru 1 tahun setengah, dia jangan-jangan baru gigi depan semua giginya ompong. Nggak bisa, nggak ada istilah kupak untuk kambing selain domba. Kira-kira jelas ya? Wa tuzi'ul badana an sab'atin wa kadzalika al-baqarah an sab'atin wa la tuzi'u syatun ila an wahidin. 1 ekor unta, begitupun dengan 1 ekor sapi termasuk kerbau itu cukup untuk 7 orang. Sementara 1 ekor kambing tidak cukup kecuali untuk 1 orang. Jelas ya? Nah kemudian masalah 1 ekor onta nggak ada, kita hilangin dulu ya. Sapi dah, onta mah nggak nemu dah, orang kita korban onta. 1 ekor sapi itu kan cukup untuk 7 orang. Itu kata ulama tuh di dalam Hasyiah Tauseh, yang 7 orang itu bisa ittifaq, bisa sama, jenis ibadahnya bisa beda. Bahkan di dalam kitab Budurus Sa'adah, walaupun cuman dia ikut cuma mengambil dagingnya bisa. Ini contoh nih, 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. 7 orang yang bisa korban semua, bisa sebagian korban, sebagian akikah, ya. Bahkan bisa sebagian korban, sebagian akikah, sebagian ambil dagingnya doang. Contoh, kita punya teman mau udunan sapi baru ada 5 orang. Kurang 2. Akhirnya kita udah 2 lagi anda dah. Anda ikut 2. Lo banyak amat.
satu buat korban, satu lagi hanya mau ngambil daging aja buat di rumah. Begitu boleh? Atau satu buat kurban, satu lagi buat akikah anak perempuan anak boleh? Jelas kira-kira ya. Jadi yang 7 orang itu bisa buat korban semua, bisa buat korban, bisa buat akikah, bisa buat korban, buat akikah, buat hadiah, bahkan bisa buat korban, buat akikah, atau ngambil dagingnya doang gitu. Boleh. Wa tushtaratu salamatul udhiyah 'anil uyub allati tanqusul lahma. Disyaratkan hewan yang dikurbankan mesti selamat dari aib, mesti selamat dari cacat. Jadi nggak boleh hewan cacat dijadikan sebagai kurban. Jadi syarat tuh bukan cuma urusan umur tadi udah beres, tapi juga masalah cacat atau tidaknya. Jadi disyaratkan hewan kurban itu selamat daripada cacat. Fala tuzi'u al-arjad wal awra' wal maridah. Sehingga tidak cukup, tidak boleh kurban dengan hewan yang al-arjad, yang pincang, yang nyata pincangnya. Nah, kalau pincangnya ringan itu nggak masalah. Patokan pincangnya parah atau ringannya. Nah, kata ulama, kalau tuh kambing yang pincang ketinggalan kawanannya, ketinggalan teman-temannya umpamanya lagi di angon ke sawah, ketinggalan, yang lain udah kenyang, udah rebahan, begitu dia baru sampai. Iya. Kemudian ke kandangnya begitu juga tuh. Wah, yang lain pemani udah ganti baju, udah rapi, itu kambing tuh dia baru sampai, cingkat, pincang begitu tuh. Nah itu nyata tuh pincangnya nggak bisa buat dijadikan kurban. Ingat pincang ya, bukan kakinya buntung bisa, bukan. Kalau kaki buntung udah jelas nggak boleh itu mah. Ini mau pincang ketiklek dikit begitu. Iya, patah dikit gitu. Kalau dia masih bisa nimbangin jalan larinya yang lain, itu terbilang ringan, masih boleh. Tapi kalau ketinggalan pakai tadi begitu, ya nggak pakai tadi juga sih, itu malah lebay juga. Gitu. Pokoknya ketinggalan dah gitu tuh, lagi di angon. Ketinggalan, balik ke kandang, ketinggalan, berarti pincangnya berat. Termasuk aurat itu buta juga buta yang berat. Kalau buta yang ringan gak masalah. Buta yang berat itu berarti bola matanya hilang. Bahasa kita pice atau gimana tuh? Iya, pice lu mah begitu tuh. Berarti bola matanya nggak ada bisa tuh. Nah, mau sebelah juga nggak bisa. Atau nggak ada yang hilang, dua bola matanya masih utuh, tapi nggak bisa ngeliat. Dua-duanya nggak bisa ngeliat, tapi bola matanya masih ada. Nah itu termasuk berat juga, nggak bisa. Nah yang ringan itu bola matanya masih ada, yang nggak ngeliat cuman salah satunya, satunya lagi masih ngeliat. Itu terbilang ringan, boleh nggak tuh? Jelas ya? Wal maridah, kemudian yang sakit juga sama, yang bayyin, yang parah dah kalau bahasa kita, yang sakitnya parah, saking sakitnya kurus banget udah. Atau nggak kurus, tapi dagingnya rusak, dagingnya jadi jelek, entah bau, entah apa begitu tuh. Nah, maka sakit yang seperti itu nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau sakit cuma pilek dikit, jerawatan, ke kami boleh. Kami jerawatan. Tuh, fa'in qalat hadhil asya jasa. Kalau sedikit tuh, aibnya mana? Pincangnya sedikit, ringan, butanya sedikit, sakitnya sedikit, jaza masih boleh. Wala tuzi'ul ajfa. Kemudian tidak boleh juga kurban dengan hewan ajfa. Wa hiya dhahibatul mukh min shiddati huzaliha. Yang apa? Yang hilang lemaknya. Sehat mah sehat, kalau sakit mah tadi udah jelas ya. Ini sehat, besit, tapi kagak ada lemaknya. Kurus pisan. Kurus tapi sehat, tapi kurus.
Coba gimana? Lemak kagak ada, mau jadi apa? Ngesop kambing, kagak ada lemaknya. Gimana coba? Kata orang ini kambing apa lengkoas? Kagak ada lemak, kering aja dikasih langsung. Ya. Bingung lagi ya, panitia bagi-bagi ini bingung. Yang dapat juga sama ya, oh ini berapa ini? Ini sate, masa masukin tulang. Gak boleh ya, jadi gak boleh yang ajpa. Wal majnunah, hewan gila juga gak boleh. Nggak tahu dah, patok apa hewan gila ini gimana nggak tahu, jangan nanya sama saya, ada dokternya, dokter atau yang punya kambing deh. Wal jarba, yang buduk gue santri buduk apa ya, antrak kali ya, pokoknya penyakit kulit, tuh nggak boleh. Termasuk yang nggak boleh walati kuti abang buduniha wa ubina, yang terpotong sebahagian kupingnya dan terlepas, berarti hilang, terpotong dan terlepas, itu nggak boleh tuh. Wa inkola, sekalipun sedikit kupingnya hilang sedikit, terlepas, itu nggak boleh tuh. Nah, sebab kuping itu termasuk bagian dari hewan yang pada umumnya bisa dimakan. Kemudian watudzi'u masyrutatul udun, cukup atau boleh kurban dengan hewan yang robek, kupingnya robek. Kalau tadi kan terlepas ya, potong dan terlepas. Kalau ini enggak, robek doang. Lagi main tuh kali semelakatan begitu ya, lewat kabel apa pagar kawat begitu, sobek dia saat gores. Tapi nggak hilang, masih nempel begitu tuh, robek dikit. Itu boleh. Waktu ziu masrutatul udun. Wa maksuratu kullil qarni aw ba'di. Termasuk yang boleh nih. Mana? Yang pecah semua tanduk atau sebagian tanduk. Tanduknya pecah boleh, nggak apa-apa. Tanduknya patah nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Sebab pada umumnya, ya dari zaman dulunya tuh, tanduk itu bukan bagian hewan yang dimakan. Dulunya tuh, umumnya begitu tuh. Kebanyakan orang nggak makan tanduk, tapi tahu dah orang Karang di presto begitu kali. Kali itu. Tapi tetap nggak jadi hitungan ya. Kebanyakan nggak dimakan ya. Nah, beres gitu ya. Kemudian wal afdal ayat baha binafsi. Yang paling utama kurban itu motong sendiri, nyembeli sendiri, itu yang paling utama. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Ujung-ujung kagak dimakan. Fa'ilam yubzid fal yahdur. Kalau nggak bisa motong, maka hendaknya dia hadir. Dia hadir, dia tongkrongin itu. Dia tongkrongin, dia lihat proses penyembelihan daripada hewan kurbannya. Wa yajibu ayan wiya inda dzabhi, dan wajib dia niat ketika nyembelih. Wajib dia niat ketika nyembelih kalau korban sunnah. Kalau korban wajib tidak disyaratkan niat ketika nyembelih. Kenapa? Sebab sudah ada akad sebelumnya. Ya. Termasuk cukup niat ketika berwakil. Ya. Termasuk juga wa yasiu ayyufawwidhan niat bi ghairi, sah menyerahkan niat kepada orang lain. Itu udah dikatakan cukup. Biasanya kita nyerahin ke tukang jagal, ke panitia, ini korban saya. Itu udah jadi tuh. Itu udah jatuh kurban wajib. Nah, kalau korban sunnah kan belum ada akad sebelumnya, sehingga wajib ada niat ketika nyembelih. Kalau korban wajib biasa ada akad setelahnya. Maka apa saat dia berwakil, apa saat dia nadar, apa saat dia menyerahkan kepada orang lain, gitu. Sehingga tidak disyaratkan lagi untuk untuk niat ketika nyembelih. Tapi kalau niat ya jelas lebih afdol. Amalnya gitu. Ikhtiarnya, kehati-hatiannya seperti itu.
Wa yundabu ayakulla thuluts wa yuhdiya thuluts wa yatasaddaqa bithuluts. Disunahkan untuk korban sunnah, bukan korban wajib ya. Untuk korban sunnah disunahkan kita ambil sepertiga, makan sepertiga, kemudian kita hadiahkan sepertiga. Orang-orang kaya boleh dapat hadiah, atau orang-orang mulia hadiah. Orang-orang mulia kan, mohon maaf ya, kalau habaib kan nggak makan sodako, kalau makan sedekah hadiah, bahasanya hadiah. Buat sodako tulus, kemudian sedekah sepertiga. Jadi sunahnya bawa pulang sepertiga, ya. Kemudian hadiah sepertiga, sodako sepertiga. Walaupun yang paling afdolnya yang korban itu cuma ambil beberapa suap, itu pun bagian daripada hati korbannya, hati hewan. Wajib tasadduq bi syai'in wa in qala, dan mesti ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Jadi nggak boleh korban itu buat dimakan sama dihadiahin doang, nggak boleh. Jadi mesti ada yang disedekahkan walaupun cuma sedikit. Walaupun tadi idealnya sepertiga, begitu tuh, sepertiga. Tapi kalau kita belum mampu sepertiga, ya, apalagi tinggal di lingkungan elit, begitu tuh, orang pondok indah, wah itu kan banyak kan hadiah, masuk tetangga-tetangga, itu nggak boleh tuh kalau nggak ada yang disedekahkan pisan. Jadi minimal ada yang disedekahkan walaupun sedikit. Nah, gimana sekarang kulitnya? Wal jildu yatasaddaq bi aw yantafi'u bi fil bait. Untuk kulit itu harus disedekahkan atau diambil kemanfaatan di rumah kita. Untuk korban sunnah ya, korban sunnah kulitnya kita ambil, udah kulitnya buat saya lagi, ya, saya mau bikin sejadah gitu, atau bikin apa, saya mau manfaatin di rumah, boleh. Jadi disedekahkan atau diambil kemanfaatan di rumah. Itu untuk korban sunnah. Kalau korban wajib jelas nggak boleh dibawa ke rumah, dimanfaatinnya kulitnya, mesti disodakokan semuanya. Nah, jadi ini untuk korban sunnah. Wala yajuzu bai'u wala bai'u syai'in minal lahmi. Baik untuk korban wajib maupun korban sunnah tidak boleh menjual kulit, nggak boleh. Kulit dijual nggak boleh. Baik ama yang berkorban ataupun ama panitia nggak boleh. Panitia ini wakil pengorban. Sebagaimana pengorban nggak boleh jual kulit, panitia juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh dijual tuh kulit. Wala bai'u syai'in minal lahm, nggak boleh dijual juga tuh sebagian daripada daging, sedikit daripada daging aja nggak boleh. Jadi kulitnya nggak boleh dijual, dagingnya apalagi juga nggak boleh dijual. Itu termasuk nggak boleh dijadiin upah. Ini palanya upah motong nggak boleh. Upah hak belakangnya yang paling gede ini buat yang motong. Atau panitia dapat bagian lebih banyak ya, itu upah namanya. Panitia boleh ambil, yang motong boleh ambil, sebagaimana yang lain dapat jatah. Ya sekantong umpamanya 1 kilo, ya dapat 1 kilo. Kalau ada lebihnya, panitia lebihnya jadi 2, upah berarti itu. Upah berarti panitia lebihnya, berarti upah namanya. Oh yang motong lebihin ya, dia pala nih, oh, itu upah. Tapi kalau dia ngambil karena dia juga warga, karena dia juga orang nggak mampu mamanya, atau kan boleh tadi dapat hadiah, dia boleh ngambil sebagaimana yang lain dapat. Itu kalau dilebihin karena dia panitia, dilebihin karena dia yang motong, maka itu jatuhnya udah upah, nggak boleh. Hewan kurban dijadikan upah. Terakhir, wala yajuzu lahul aklu minal udhiyatil mandurah, tidak boleh bagi yang berkorban makan dari kurban wajib, kurban yang dinadarkan, nggak boleh. Jadi kalau kita udah ada nadar sebelumnya, oh saya lulus, saya mau korban, maka nggak boleh itu kita makan dari korban kita. Atau wajib dengan sebab takyin tadi tuh. Ini kambing saya buat korban, itu pun sudah jatuh wajib. Nggak boleh kita makan walaupun sedikit. Jadi nggak dapat intinya dari hewan kurban sendiri. Tapi kalau dari yang lain boleh.
Ya. Di situ kan ada banyak kambing, itu bukan cuma kambing kita kalau korbannya kambing. Apalagi kalau korban kita kambing, dapatnya sapi, berarti udah jelas bukan hewan kita, boleh. Tapi udah nggak boleh mesen ya. Kalau di kita udah jelas korban wajib, mesen lagi. Nanti belakang, yang kanan ya, yang kiri juga boleh, kanan kiri boleh, itu bagus tuh. Sama yang depan juga boleh, kanan kiri ya, kata panitia semua. Itu yang lain mana? Iya. Udah wajib masih mesen, itu nggak boleh. Iya. Kalau yang sunnah sih boleh, tadi kan sampai sepertiga. Begitupun ketika diacak, itu nggak boleh lagi. Oke, saya nggak makan dari kambing saya, tapi dari kambing si pulang saya pesen paha, nggak boleh. Apa urusannya? Ya. Kambing dia aja nggak boleh, apalagi kambing orang diatur-atur. Siapa dia kan begitu. Panitia aja nggak boleh, apalagi dia. Begitu. Intinya dia nggak boleh makan dari hewan korbannya sendiri. Kalau dapat dari yang lain boleh, dia dapat jatah sebagaimana jatah yang lain. Yang lain masing-masing dapat sekilo, dia dapat sekilo, nggak apa-apa. Tapi bukan dari hewan kurbannya dia. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridho. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.